kita tinggal di Jakarta Selatan, KTP-nya, tapi akta ini keluar di Subdapil Jakarta Pusat tanpa pengetahuan ya. dan tanpa sepengetahuan klien kita. Ya sesuai dengan peristiwa dugaan adanya pemalsuan dokumen negara yang telah dilaporkan dan diterima di Polda Metro Jaya, ya, maka kami juga hari ini ingin mengetahui secara resmi atau secara pastinya. Kami datang untuk mempertanyakan ya kepada pihak yang mengeluarkan apakah ini betul asli, dan kalaupun asli siapa yang mengajukan, atau kalau ini palsu bagaimana ceritanya gitu. Jadi kedatangan kami hari ini ke Suku Dinas Penduduk Catatan Sipil untuk menelusuri atau mengetahui ini asal usulnya siapa yang ngajuin ya. Kami berharap tentunya yang mengajukan adalah orang yang berkepentingan. Orang berkepentingan di sini adalah orang yang telah dilaporkan, yaitu siapa namanya? Saudara Namanya siapa? Bu Aska? Ali. Oh, Ali. Ya, saudara A berinisial A. Bisa dikasih lihat apa sih ininya? Akte lahir. Nah, itu dia. jadi biar jelas ya. Naikkan bang, boleh bang, naikkan bang. Jadi biar jelas. Jadi akta ini keluar diduga tidak sesuai dengan prosedur yang sebenarnya. Bagaimana mungkin ya klien kita tinggal di Jakarta Selatan, KTP-nya, tetapi akta ini keluar di Subdapil Jakarta Pusat Tanpa pengetahuan ya. dan tanpa sepengetahuan klien kita yang punya kepentingan, yang punya anak. Nah, makanya kita mau pertanyakan ini. Itu jelas. Dari situ, karena klien kami merasa tidak pernah menandatangani dokumen apapun dan tiba-tiba ada keluar akta ini secara sepihak, makanya juga klien kita telah melaporkan ya perkara ini ke Polda Metro Jaya. Ini jelas. Tahan bang. Supaya jelas siapa yang kita duga yang telah ada dugaan memalsukan akta otentik ya kelahiran anak daripada klien kami. Bahasnya sebelumnya sempat bertanya nggak sih sama Ali, atau memang pada saat itu Basna langsung membuat apa sih tadi sempat ditolak laporan? Buat laporannya sih nggak kasih tahu ya karena udah pisah gitu. Buat laporan itu 10 Februari 2020. Tahan, naikkan tak. Sedangkan bikin aktenya itu Oktober 2019. Bikin aktenya mau di Jakarta Selatan itu ditolak. Karena mereka sistemnya udah online ya. Iya, sistemnya udah online. Sempat mempertanyakan langsung Pak Ali nggak? Sempat mempertanyakan dulu nggak? Naikkan tak. Sorry. Belum, karena kan udah pasti dia. Karena pas Oktober itu aku masih ya sama dia ya. Jadi aku cek handphonenya, ternyata bener dia kayak ada chattingan sama calo gitu. Ngomongin tentang akte dan KTP. Kira-kira motifnya apa dia buat akte di Jakarta? Pengen punya akte ada nama dia sih sebenarnya, itu doang. Nah, ini juga yang kami duga ya. Kami menduga dokumen tersebut digunakan ya di pengaduannya si Mr. A ini di KPAI. Iya. Sehingga KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, merespon. Karena mungkin dokumennya dilampirkan. Karena ada status nama ayah. Ya. Gitu ya. Artinya jika nanti dapat dibuktikan unsur pidana ini terpenuhi, ya barang tersebut ya diduga tidak sesuai dengan prosedur yang sebenarnya alias palsu, lalu dokumen palsu tersebut digunakan untuk ya kami duga digunakan untuk menjadi satu pelaporan di lembaga negara. Ya, KPAI itu lembaga negara. Nah, ini betul-betul saya harap penyidik dari Polda Metro Jaya betul-betul teliti ya untuk mengungkap kasus ini. Kenapa? Ya karena itu tadi dokumennya ada, ya dokumen palsunya ada, kami duga palsu, lalu digunakan untuk kepentingan. Ya tentunya di sini yang berkepentingan siapa? Kan nggak mungkin pengacaranya Mr. A, Iya.
berkepentingan untuk membicarakan masalah anaknya klien kami gitu loh. Jadi saya yakin 99% ini ada peristiwa pidana di sini. Itulah kenapa hari ini kami datang ya ke lembaga yang resmi untuk mempertanyakan Jakarta Pusat untuk mempertanyakan. Kita bukan hanya secara lisan tapi kita suratin juga gitu. Yang kedua, bukannya klien kami tidak datang ke KPAI. Yang pertama itu trauma ya. Yang kedua juga bahwa klien kami saat ini baru datang karena baru didampingi oleh kuasa hukum untuk datang ke KPAI. Dan pertanyaan kami ke Dukcapil Jakarta Pusat juga, klien kami kan belum nikah resmi. Ya, belum nikah resmi, ini kan di pernikahan siri. Dari mana kok bisa mengeluarkan akta gitu kan? Ini juga perlu kita pertanyakan. Nah justru itu supaya tidak ada dusta di antara kita datang ke lembaga yang mengeluarkan itu akta kelahiran anak tersebut sehingga jelas siapa yang kita duga atau siapa pelakunya, ya kan? Jadi kami juga minta supaya nanti pihak kepolisian Polda Metro Jaya pasti juga akan memeriksa saksi-saksi dari pihak-pihak yang menerbitkan sertifikat yang kita duga ada palsu atau kita duga ada pemalsuan akta otentik, ya. Jadi ini menjadi perhatian serius supaya dibongkar perkara ini karena ini kan soal menyangkut anak lain kita untuk masa depannya kan begitu. Untuk meluruskan